semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sana dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video kali ini, saya akan memaparkan sebuah fenomena linguistik, yaitu pemerolehan bahasa pada anak usia 3-5 tahun. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu latar belakang. Perkembangan bahasa pada anak usia dini merupakan aspek terpenting dalam pertumbuhan kognitif dan sosial mereka. Bahasa pada anak-anak terkadang sulit untuk dipahami karena anak-anak pada umumnya masih menggunakan struktur bahasa yang berantakan dan masih mengalami tahap transisi dalam berbicara sehingga sulit untuk dipahami oleh mitra tuturnya. Dalam pemerahan bahasa pada anak dapat dilihat dari berbagai segi. Salah satunya adalah fonologi. Pemerolehan fonologi pada anak usia dini dapat dilihat pada saat anak tersebut berbicara. Dalam hal ini peran orang tua sebagai fasilitator harus ekstra aktif dalam pertumbuhan bahasa anak. Dengan keaktifan tersebut diharapkan agar anak-anak memperoleh bahasa yang baik dan lancar dalam berbahasa. Adapun pemerolehan bahasa anak umur 3 tahun akan difokuskan pada seorang anak konten kreator, yaitu Drinitip Abraham Haryato atau seringkali disebut AB, dengan menggunakan pendekatan dari cabang linguistik mikro, yaitu fonologi. Sebelum lanjut ke fenomena tersebut, mari kita bahas dulu apa sih itu fonologi. Fonologi itu adalah bagian tata bahasa atau bidang ilmu bahasa yang menganalisis bunyi bahasa secara umum. Sementara menurut Grida Laksana 2007 mengatakan bahwa fonologi adalah ilmu tentang bunyi pada umumnya fonetik, sedangkan bunyi bahasa diteliti atau diuraikan dalam fonologi. Istilah fonologi yang berasal dari gabungan kata Yunani fon, bunyi, dan logos, tatanan, kata atau ilmu, disebut juga tata bunyi. Bidang ini meliputi 2 bagian. Yang pertama itu ada fonetik. Fonetik yaitu ilmu bahasa yang membahas tentang bunyi-bunyi ujaran yang dipakai dalam tutur dan bagaimana bunyi itu dihasilkan oleh alat ucap manusia. Itu menurut Abdul Khair 2014. Yang kedua ada fonemik. Fonemik adalah ilmu bunyi bahasa yang membahas bunyi-bunyi bahasa yang berfungsi sebagai pembeda makna atau fonem. Fonem adalah 2 bunyi yang secara fonetis berbeda dalam lingkungan yang berpengaruh untuk membedakan kata-kata yang berlainan. Dalam analisis fonologi itu, penelitian mentranskripkan data ke dalam bentuk fonetis dan selanjutnya itu data akan dituliskan untuk memperlihatkan ujaran yang diucapkan oleh subjek penelitian. Ini yaitu yang tadi AB. AB ini anak dari Ibu Regina dan Bapak Benny. Selanjutnya akan meneliti bagaimana percakapan AB bersama papinya. Di dalam salah satu vlog YouTube-nya, yaitu yang ini, di menit pertama 49 detik, Papi Benny berbicara kepada AB, AB mau mandi gak? Sedangkan AB menjawab, AB mau main. Benny, ya udah main aja. AB, awas, sambil memainkan permainan tersebut. Benny menjawab, dimakan itu B. AB menjawab, dimakan sama sebelah. Papinya menjawab, salah B. Terus AB berbicara saat maminya datang. Wih, ada T-Rex, Pi sama stengel. Papinya menjawab, nilai itu apa B? AB menjawab, ikan pali. Dilihat dari percakapan yang sebelumnya, kata sebenarnya itu ada zebra. AB merubahnya menjadi sebla. Satuan fonem yang lesam yaitu Z dan R. Perubahan fonemnya S dan R. Yang kedua ada T-Rex. AB menyebutnya dengan T-Rex. Satuan fonem yang lesam yaitu R dan X. Perubahan fonemnya L dan K. Berikutnya kata sebenarnya itu stingray. AB menyebutnya stingray. Satuan fonem yang lesam yaitu I dan R. Perubahan fonemnya E dan L menjadi stingray. Berikutnya kata
ikan pari. AB menyebutnya pali. Satuan fonem yang lesam yaitu R. Perubahan fonemnya menjadi L. Fonem-fonem konsonan dan vokal yang telah dikuasai oleh AB pada usia 3 tahun adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, V, S, T, U, W, Y. Ada beberapa konsonan tersebut yang belum bisa diucapkan oleh AB saat berada di awal, di tengah, dan di akhir. Nah, untuk konsonan Z, AB menggantinya menjadi konsonan S ketika konsonan tersebut berada di awal. Misalnya tuh zebra jadi zebra. Nah, selanjutnya untuk konsonan R, AB menggantinya menjadi konsonan L ketika konsonan tersebut berada di tengah. Misalnya T-Rex menjadi T-Lex. Sementara konsonan X diganti menjadi konsonan K ketika berada di akhir. Misalnya T-Rex menjadi T-Rex. Nah, dari hasil penelitian yang dipaparkan barusan, bunyi-bunyi yang diucapkan oleh AB di umur 3 tahun ini, AB telah banyak memperoleh dan memproduksi berbagai fonem yang dapat membedakan arti kata-kata yang dapat diucapkannya. Dapat disimpulkan, AB telah banyak menyebutkan bunyi-bunyi konsonan dan vokal A, I, U, E, O. Nah, sementara ada beberapa konsonan yang belum bisa diucapkan oleh AB, yaitu konsonan Q, X, sementara konsonan R dan Z, AB menggantinya dengan konsonan L dan S. Nah, menganalisis pemrograman bahasa pada anak usia dini memiliki berbagai manfaat signifikan bagi seorang pendidik, karena dengan kita menganalisis fenomena ini tidak hanya bermanfaat untuk perkembangan bahasa pada anak, tetapi juga mendukung pembelajaran, mendeteksi masalah, dan memperkuat hubungan sosial. Hal ini adalah langkah penting dalam memastikan anak memiliki fondasi yang kuat untuk mengkomunikasikannya di masa depan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai perolehan bahasa pada anak usia 3-5 tahun. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang dimengerti atau kurang berkenan di hati para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.